Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salehah. Kita akan belajar kembali ya. Sekarang kita akan ganti buku. Tema 7, subtema 1, pembelajaran ke-1 dan ke-2. Nanti simak videonya baik-baik ya, saleh dan salehah. Kerjakan apa yang Ustazah minta ya. Oke, semangat. Kita mulai. Saleh dan salehah, sekarang kita belajar tema 7, perkembangan teknologi, subtema 1, pembelajaran ke-1 dan ke-2. Perkembangan teknologi produksi pangan. Sekarang kita akan bahas tentang pembelajaran 1 dan 2 ya. Boleh soleh dan soleha buka bukunya di halaman pertama. Nah, pola irama pada lagu. Nah, sekarang kita akan mengetahui pola irama. Ketika menyanyikan sebuah lagu, kita dapat merasakan adanya irama yang ditandai dengan ketukan yang teratur. Nah, ketukan yang teratur. Ya, ada ketukannya kalau kita menyanyikan sebuah lagu. Ketukan teratur itu berbentuk pola irama. Ternyata ada pola iramanya, ketukannya. Kita juga dapat mendengarkan panjang pendek bunyi pada setiap syair lagu yang kita nyanyikan. Panjang pendek bunyi tersebut juga membentuk pola irama. Sini ada contoh lagu Pamanku Datang. Ayo kita menyanyikan sebuah lagu agar kamu dapat mendengarkan dan merasakan perbedaan pola irama pada syair lagu. Nah, ada yang sudah tahu lagu Pamanku Datang? Kita nyanyikan bareng-bareng ya. Kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan pisang. Di sini ya. Dan sayur mayur segala rupa, bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Balik lagi, ada yang sama ternyata pola iramanya. Padaku paman berjanji mengajak libur di desa, hatiku girang tidak terperi, terbayar sudah aku di sana, mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Nah, salah dan soleha di sini ada pola irama. Ada pola irama di lagu Pamanku Datang. Salah satu, cermatilah pola irama pada setiap baris lagunya. Tadi baris pertama, pola iramanya kemarin paman datang. Baris keduanya, pamanku dari desa. Apakah kamu merasakan pola irama yang sama pada barisan pertama dan barisan kedua? Sama ya? Kemarin paman datang, pamanku dari desa. Nah, ya saleh dan salehah. Kemudian kita masuk ke bahasa Indonesia tentang menemukan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Saleh dan salehah, sekarang kita akan menemukan informasi dari sebuah teks. Negara Indonesia kaya akan sumber daya alam. Di antaranya adalah sumber daya alam berupa tumbuhan. Di Indonesia itu ya. Berbagai jenis tumbuhan dibudidayakan untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang bermanfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Produk-produk pertanian itu dapat ditingkatkan manfaatnya dengan menggunakan teknologi yang disebut dengan teknologi pangan. Perkembangan teknologi pangan demikian pesatnya dan semakin memberikan manfaat bagi manusia. Informasi tentang perkembangan produksi pangan dapat kita peroleh dari teks yang kita baca. Teks dapat
berupa bacaan, gambar, atau tabel. Jadi teks itu bisa aja berupa bacaan, gambar, atau tabel. Tidak hanya tulisan saja ya. Setelah membaca teks, kita dapat menemukan informasi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang teks tersebut. Ya, penggunaan teknologi pangan pada tempe. Nah, ada cara membuat tempe ya, dan Saleha. Tempe merupakan makanan khas Indonesia. Tempe disenangi oleh banyak kalangan dari segala usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa menyukai tempe. Ya, banyak sekarang yang suka tempe ya, dari anak-anak sampai dewasa. Karena rasanya yang enak. Selain enak dan murah, tempe juga mengandung banyak sekali manfaat bagi tubuh. Di antaranya yaitu vitamin B2. Nih, vitamin B2 ternyata dan asam lemak yang bermanfaat untuk tubuh kita. Jadi tempe itu ada manfaatnya juga. Nah, rasanya enak, kemudian harganya yang murah. Jadi banyak orang yang menyukai tempe. Kemudian tempe terbuat dari kedelai. Para pembuat tempe di pabrik menggunakan teknologi modern sehingga pembuatan tempe menjadi lebih mudah. Nah, kalau sekarang sudah canggih, jadi pembuatan tempe itu lebih mudah dengan menggunakan teknologi yang modern. Nah, kemudian proses pembuatan tempe diawali dengan fermentasi kedelai. Kedelai direndam seharian dengan penuh menggunakan air dingin. Ternyata direndamnya menggunakan air dingin kedelainya ya. Setelah itu biji kedelai dikukus hingga lunak. Sudah direndam sama air dingin kemudian dikukus hingga lunak. Selanjutnya kedelai yang telah lunak ditiriskan. Kemudian ragi ditaburkan sedikit demi sedikit. Lalu dibungkus dengan daun pisang atau plastik. Nah, Soleh dan Soleha suka lihat ya, kalau tempe itu dibungkusnya bisa dengan daun pisang atau dengan plastik. Setelah kedelai dibungkus, didiamkan selama 1 atau 2 hari hingga kacang kedelai tertutup jamur. Nah, proses pembuatan tempe terus berkembang. Bangsa Indonesia awalnya menggunakan cara yang sederhana. Kalau dulu itu menggunakan cara yang sederhana dalam pembuatan tempe. Namun, seiring perkembangan teknologi, pembuatan tempe beralih menggunakan alat-alat mesin yang lebih modern. Nah, kalau sekarang ya sudah menggunakan alat dan mesin yang lebih modern karena sudah Karena sudah modern ya. Karena sudah modern. Nah, kemudian untuk memudahkan mereka dalam pembuatan tempe, dengan adanya alat dan mesin, para pekerja dapat memproduksi tempe dengan lebih mudah dan efisien. Nah, saya dan Saleha kita jawab bareng-bareng ya. Di sini ada pertanyaan buat teks yang tadi ya. Dan nomor 1 dan nomor 4. Mengapa tempe digemari oleh banyak orang? Nah, kenapa tadi? Karena rasanya enak, harganya terjangkau dan ada manfaatnya juga ya, dan Saleha. Karena rasanya yang enak. Nah, kemudian diisi ya, dan Saleha. Nomor 2, apa bahan utama pembuatan tempe? Tadi pembuatan tempe terbuat dari apa? Kedelai. Nah, bagaimana proses pembuatan tempe yang tadi ya, yang panjang? Nih, dengan cara apa? Dengan fermentasi kedelai. Kedelai direndam dengan air dingin, kemudian biji kedelai dikukus, sudah dikukus, kemudian ditiriskan ya. Sampai mana? Sampai sini ya, dibungkus. Ya, udah tahu ya cara-caranya. Kemudian nomor 4, bagaimana teknologi pembuatan tempe saat ini? Nah, teknologi pembuatan tempe saat ini apa? Karena sudah berkembang, jadi beralih menggunakan alat-alat dan mesin yang lebih modern, tidak menggunakan cara yang sederhana lagi, karena sekarang sudah berkembang teknologinya. Ya, Saleh dan Soleha.
Nah, kemudian sekarang kita beralih ke matematika tentang menentukan luas bangun datar dengan satuan tak baku. Benda yang permukaannya berbentuk bangun datar dapat dihitung luasnya. Luas bangun datar adalah bidang yang dibatasi oleh sisi permukaan bangun datar tersebut. Luas suatu bangun datar dapat dihitung menggunakan satuan tak baku, misalnya persegi satuan. Banyaknya persegi satuan yang menutup permukaan bangun tanpa celah dan tidak saling bersempit menyatakan luas bangun datar tersebut. Nah, di sini ada contoh saya dan Soleha. Contoh di sini. Nah, kita menghitung luas bangun di sini berapa. Nah, kalau menghitung luas ini kita hitungnya yang permukaannya, yang ininya ya, yang kotak-kotak ininya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka luas sama dengan 9 persegi satuan ya, saya dan Soleha. Kemudian yang ini sama. Luasnya bangun ini ada berapa? Kita hitung juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maka luasnya itu sama dengan 15 persegi satuan. Kemudian Soleh dan Soleha boleh dikerjakan nomor 1. Ini dihitung juga ya luasnya. Kemudian ini juga sama dihitung. Kemudian sampai nomor 2 ya, A, B, C. Diisi ya Soleh dan Soleha. Kemudian lanjut ke bahasa Indonesia, menjelaskan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Bahan-bahan makanan tidak hanya diperoleh dari produksi pertanian, tetapi juga dari produk peternakan. Contoh hewan yang diternakan adalah ayam. Kita dapat memanfaatkan daging ayam dan telur ayam sebagai bahan makanan. Produk hewan berupa daging ayam dapat diolah menggunakan teknologi. Jadi diolahnya itu menggunakan teknologi sehingga memberikan lebih banyak manfaat. Informasi tentang perkembangan produksi pangan dapat kita peroleh dari teks. Misalnya, jika kita melihat teks berupa gambar, kita dapat menggali informasi dari hal yang kita inginkan, kita ketahui dan membuat kalimat pertanyaannya. Contohnya nih Soleh dan Soleha di sini. Ada gambar apa di sini? Ada gambar nugget. Nah, dari gambar ini kita dapat menggali informasi. Misalkan contohnya di sini apa nama makanan yang di gambar ini? Misalkan ini nugget. Kemudian nugget ini apa saja bahan yang digunakan untuk membuat nugget? Misalkan ya, membuat pertanyaan-pertanyaan dari gambar ini. Jadi dari gambar kita dapat menggali informasi. Kemudian tidak hanya dari gambar, di sini juga ada teksnya. Ada nugget. Nah, kita baca ya, nugget merupakan salah satu makanan yang diolah dari daging ayam atau sapi. Jadi nugget itu diolahnya dari daging ayam atau sapi. Nugget disukai banyak orang karena rasanya yang lezat dan gurih. Produk nugget kini sudah dapat dijumpai di berbagai toko makanan sehingga kita dapat memperolehnya dengan mudah. Nugget dibuat dari daging ayam atau sapi yang sudah digiling. Daging digiling tersebut lalu dicampurkan dengan berbagai macam bahan seperti telur, bawang yang sudah dihaluskan, lada, gula, dan garam. Bahan-bahan tersebut diaduk hingga tercampur rata adonan nugget lalu dikukus. Kemudian sudah dicampur bahan-bahan semuanya. Kemudian adonan nuggetnya itu dikukus. Adonan yang telah dikukus lalu ditiriskan dan dipotong-potong sesuai selera. Ya, kalau bentuk nugget itu ada yang berbentuk bintang, ada yang berbentuk lope, dan ada yang berbentuk macam-macam ya Saleh dan Saleh sesuai dengan selera kita. Setelah itu nugget yang telah dipotong-potong dibaluri dengan tepung roti agarnya. Nah, ternyata dibaluri dengan tepung roti. Selanjutnya nugget pun siap digoreng.
Nugget yang belum digoreng dapat dimasukkan ke kulkas agar lebih tahan lama. Biasanya nugget bisa bertahan selama 1-3 minggu dalam lemari es. Namun sebaiknya perhatikan kembali kondisi nugget tersebut. Jika sudah berubah warna dan muncul jamur, nugget sudah tidak boleh dikonsumsi lagi ya saleh dan saleha. Kemudian kita masuk ke PPKN. Nah, keberagaman anggota keluarga di rumah. Ternyata di dalam keluarga di rumah itu mempunyai keberagaman kesukaan. Misalkan adik suka apa makannya, kakak suka apa. Nah, berbeda-beda, maka di dalam anggota keluarga itu akan beragam. Setiap manusia memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan ciri tersebut menimbulkan keberagaman anggota keluarga di rumah. Ada perbedaan kebiasaan, ada karakter atau sifat, kegemaran, dan lain-lain. Salah satu contoh keberagaman di rumah yaitu perbedaan makanan, kesukaan ya. Atau lebih dikenal dengan makanan favorit. Jadi misalkan si adik dan si kakak itu pasti berbeda makanan favoritnya. Makanan favorit dalam keluarga dapat sama atau berbeda. Ada yang menyukai makanan yang diolah dari ikan, ayam, buah-buahan, sayur-sayuran, dan masih banyak lagi. Walaupun berbeda makanan kesukaan, semua anggota keluarga tetap harus saling menghargai ya. Jadi kalau misalkan kakak dan adik berbeda kesukaannya, tapi kita harus saling menghargainya. Dengan demikian akan tercipta keluarga yang rukun dan harmonis. Kalau kita menghargai perbedaan, maka akan rukun dan harmonis. Semua perbedaan yang ada sebaiknya tidak membuat kita saling bertengkar dan bermusuhan. Setiap individu harus dapat saling menghargai, menghormati keberagaman. Dengan begitu dapat tercipta kerukunan, keharmonisan, ketentraman, dan rasa saling menyayangi ya saleh dan saleha. Mengerti ya? Jadi kita harus saling menghargai dengan adanya keberagaman. Mau itu keberagaman di rumah merupakan keberagaman makanan favorit, kemudian kesukaan kebiasaan, kemudian kebiasaan-kebiasaannya ya saleh dan saleha harus saling menghargai. Karena dengan keberagaman tersebut kita saling menghargai akan menciptakan kehidupan yang rukun. Mengerti ya saleh dan saleha? Terima kasih Ananda Saleh dan Saleha yang sudah menyaksikan videonya ya. Semangat terus dikerjakan apa yang Ustazah suruh ya saleh dan saleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.